Pemirsa, masa kampanye terbuka pemilu 2024 telah dimulai pada tanggal 28 November dan akan berlangsung hingga 10 Februari 2024. Masa kampanye merupakan momen penting bagi Capres dan juga Cawapres untuk memperkenalkan visi dan misinya kepada masyarakat. Guna mengetahui apa saja yang dilakukan oleh Capres-Cawapres dalam kampanye ini, kita sudah terhubung dengan peneliti Perludem, Kahfi Adlan Hafiz melalui sambungan Zoom. Selamat pagi Mas Kahfi. Halo, selamat pagi, Mbak. Mas Kahfi, sebelumnya terima kasih banyak telah berkenan untuk bergabung bersama kami di Laporan 8 Pagi. Mas Kahfi, kita kan sudah melihat ya kampanye ini sudah mulai berlangsung seperti itu ya. Dan ini juga sudah saya tanyakan sebelumnya kepada beberapa pengamat politik, tapi saya ingin melihat bagaimana dari sudut pandang Anda. Apa sih kira-kira yang harus dilakukan oleh para pasangan calon presiden dan juga calon wakil presiden untuk melakukan masa kampanye ini? Ya, tentu dalam masa kampanye ini yang paling penting memang bagi kandidat ya, bagi seluruh kandidat ini menaati peraturan perundang-undangan ya. Tentu ada banyak sekali peraturan perundang-undangan yang kaitannya dengan penyelenggaraan kampanye, seperti misalnya tidak menggunakan fasilitas negara dan juga Betul? tidak melakukan politik uang seperti itu. Ini penting untuk menjaga integritas dan penyelenggaraan pemilu gitu ya. Tetapi di samping itu, selain juga menaati peraturan perundang-undangan, ada satu aspirasi juga bahwa sehendaknya gitu ya, kandidat, capres, dan cawapres ini tidak kemudian hanya menonjolkan gimmick-gimmicknya saja misalnya, atau hal-hal yang tidak terlalu penting, tetapi yang lebih penting lagi adalah bagaimana kemudian menonjolkan gagasannya seperti itu. Bagaimana konsep-konsep yang dia tawarkan ini bisa menjawab persoalan-persoalan yang ada hari ini seperti itu. Kavi berbicara tentang adanya gimmick-gimmick seperti itu ya. Dan seperti kita lihat pada masa kampanye ini, gimmick-gimmick yang paling fenomenal dan juga yang paling banyak disorot oleh publik adalah gimmick dari nomor urut 2 yaitu Prabowo Subianto dengan istilah gemoy seperti itu ya. Dan tentunya itu untuk menggait para pemilih muda. Dan ada juga dari nomor urut 1 dengan melakukan kick off gimmicknya dengan selepet sarung seperti itu. Apakah hal ini menandakan bahwa itu untuk menyasar suara kepada NU di Jawa Timur seperti itu atau bagaimana Mas Kavi? Iya, Mbak, tentu kami tidak bisa banyak berkomentar gitu ya terkait dengan kontestasi dan lain sebagainya. Tetapi bagi kami bahwa tentu mungkin bisa jadi gimmick itu penting gitu ya, gimmick itu bisa menarik perhatian gitu dan apalagi kalau di media sosial gitu ya, tentu ini sangat eye catching misalnya. Tetapi yang paling penting adalah apa setelah kita bisa menarik perhatian itu. Jadi bagaimana kemudian kandidat itu setelah misalnya melakukan gimmick segala macam yang memang menarik perhatian gitu ya. Apakah kemudian setelah masyarakat begitu melihat mereka gitu tertarik perhatiannya, kemudian ditawarkan oleh gagasan, oleh konsep gitu ya dan lain sebagainya. Kan sebetulnya yang paling penting ini kita kan ingin ya agar kemudian konsep gagasan ini diutarakan dengan baik dan jelas. Kita ingin lihat bagaimana kemudian konsep dari tiap kandidat ini bisa menjawab persoalan gitu ya. Karena ini sebetulnya di dalam konteks kampanye ini kan sebetulnya merupakan satu sarana juga untuk sebagai pendidikan politik pemilih seperti itu ya. Jangan sampai kemudian pendidikan politik pemilih ini hanya berisi gimmick-gimmick saja yang ada malah sarana pendidikan politiknya itu menjadi tidak terwujud seperti itu. Itu yang kita kita sangat soroti sebetulnya, Mbak. Mas Kavi, lalu bagaimana caranya kita untuk mengatasi polarisasi kampanye? Ya, sebetulnya kalau kita bicara soal polarisasi ya, ini kan sebetulnya sudah tercipta pasca kita menerapkan ambang batas pencalonan presiden atau presidensial threshold yang kemudian mencegah partai-partai politik itu untuk mencalonkan presidennya sendiri kan seperti itu. Sehingga kita hanya disediakan oleh calon presiden yang sedikit gitu. Yang ini tentu akan sangat bisa memicu terjadinya polarisasi. Jadi tugas selanjutnya gitu ya, walaupun kita tetap ada satu aspirasi untuk menghapus presidensial threshold ini, nah kita juga penting nih, terutama untuk para kandidat gitu ya, karena mereka yang menjaga dan memainkan narasi juga di dalam tahapan kampanye ini, penting untuk tidak penting untuk kemudian polarisasinya ini kita jaga dan supaya tidak bertransformasi menjadi perpecahan yang ada di masyarakat. Tentu pendewasaan politik di masyarakat ini menjadi penting juga untuk diupayakan gitu ya. Makanya kemudian instead of kita
menggunakan gimmick-gimmick yang tidak penting, kita penting untuk kemudian menghadirkan solusi gitu ya, menghadirkan gagasan. Misalnya terhadap isu-isu yang menjadi concern masyarakat, seperti misalnya lapangan kerja, kemudian isu lingkungan misalnya, ataupun juga kebebasan berpendapat, seperti itu. Oke, Mas Kavi pasti kan dengan adanya kampanye ini kita akan khawatir dengan adanya isu politik uang dan juga adanya black campaign atau kampanye hitam. Itu seperti apa? Apa yang harus dilakukan? Ya, potensinya sangat besar ya di 2024 yang akan datang ini. Walaupun mungkin kalau kampanye hitam, karena saya nggak tahu nih apakah ini satu pandangan yang relevan atau tidak. Tetapi ketika melihat calonnya ada tiga, saya kira fokus dari tiap kandidat ini mungkin berbeda dengan di 2019 dan 2014. 2019 dan 2014 karena calonnya ada dua, jadi jelas yang mau diserang siapa gitu ya dan lain sebagainya sehingga kampanye hitamnya menjadi banyak. Nah, di 2024 ini karena calonnya ada tiga, saya kira kandidat-kandidat ini akan fokus ke masing-masing diri sendiri gitu ya sehingga moga-moga ini juga jadi harapan bahwa kampanye hitamnya tidak tinggi gitu walaupun kemudian tidak menutup kemungkinan ada banyak sekali kampanye hitam dan juga misalnya tadi disinggung juga soal politik uang seperti itu walaupun kemudian titik rawan dari politik uang ini sebetulnya lebih banyak di dalam konteks pemilihan legislatif atau pileg gitu ya, bukan di pilpres. Nah, kita kalau kaitan kembali lagi ke dalam black campaign tadi, kita perlu nih untuk kemudian mendeteksi titik-titik yang rawan seperti itu. Isu-isu apa yang kemudian rawan untuk dilakukan black campaign, dilakukan hoax dan lain sebagainya. Dan kami coba juga misalnya ingin mengusulkan gitu ya bahwa salah satu cara untuk menanggulangi hoax, kemudian black campaign, disinformasi, hate speech dan lain sebagainya adalah dengan menggunakan pendekatan pre-banking seperti itu. Jadi setelah dideteksi titik-titik rawannya, isu-isu yang kemudian menjadi rawan untuk terkena hoax seperti itu dipahamkan terlebih dahulu gitu. Sebelum ada hoaxnya, dipahamkan terlebih dahulu oleh kepada masyarakat, sehingga masyarakat nanti ketika menerima hoax itu mereka sudah kebal, mereka sudah memahami bahwa oh isunya ini kok sebetulnya gitu. Dan ini sebetulnya penting untuk dideteksi gitu ya oleh tiap capres seperti itu sehingga mereka akan melakukan pendidikan politik yang komprehensif terlebih dahulu dan masyarakat itu tidak terkena hoax nantinya seperti itu. Oke, baik. Mas Kavi, lalu ini seperti apa? Upaya seperti apa yang sudah dilakukan oleh para paslon, capres dan juga cawapres ini untuk mengatasi adanya kecurangan? Iya, terkait dengan kecurangan sebetulnya, yang paling penting adalah bagaimana kita menjaga, pendukung gitu ya, Mhm. menjaga supporter. Tentu akan susah untuk melakukan pengendalian seperti itu. Tetapi ketika kita punya manajemen supporter, manajemen pendukung yang rapi misalnya, maka kita bisa mencegah terjadinya kecurangan. Apalagi ketika misalnya, para kandidat gitu ya, itu kemudian memiliki kesadaran masing-masing gitu, bagaimana kemudian tidak menggunakan misalnya state resource atau, fasilitas negara. Saya kira ini titik yang paling penting, yang paling rawan kecurangan kalau dalam konteks pilpres ya. Saya kira ini yang paling penting karena, beberapa capres kita, beberapa, cawapres kita itu masih menjabat seperti itu, masih menjabat di jabatan-jabatan publik yang mana sangat rawan kalau misalnya tidak cuti, bahkan tidak izin dan lain sebagainya, itu sangat rawan fasilitas negara itu tergunakan seperti itu dalam proses kampanye hari ini. Makanya kemudian disediakan fasilitas untuk mengambil cuti dan lain sebagainya. Sehingga fasilitas negara ini kemudian tidak tergunakan seperti itu di dalam dalam proses kampanye ini. Mas Kavi, ini kan kita juga pastinya, dari tahun ke tahun sebelumnya juga ketika ada, proses pemilu seperti ini kan adanya kita ingin terhindar dari adanya golput. Bagaimana potensi golput pemilu di tahun ini? Iya, saya kira ini juga, menjadi menarik ya, dan ini kaitannya kan dengan pemilih muda gitu ya. Mhm. Mmm, ada apatisme yang kemudian terlihat ya, apalagi ketika melihat beberapa, kandidat capres nih, yang kemudian, banyak pemilih muda yang merasa bahwa, oh mereka tidak terwakilkan gitu. Mereka kemudian, merasa bahwa isu-isu yang mereka ingin angkat itu tidak diangkat oleh kandidat capres, sehingga ini yang menimbulkan apatisme dan ini yang akan meningkatkan angka
golput seperti itu. Makanya kemudian saya kira penting ya lagi-lagi agar, para kandidat gitu ya, itu tidak hanya berpikir, tentang bagaimana, mengemas di media sosial Betul, gitu ya. mem-branding seperti itu ya? Ya, trending dan lain sebagainya gitu. Tetapi lebih penting untuk mendeteksi sebetulnya isu-isunya, pemuda ini apa gitu. Mhm. Kalau kita misalnya di surveinya, teman-teman CSIS 2022-2023 misalnya, itu kan terlihat ada beberapa isu yang kemudian menjadi concern anak muda. Misalnya isu soal lapangan pekerjaan, isu soal anti korupsi. Nah, coba hadirkan gitu, konsep gagasan apa yang kemudian ditawarkan untuk menjawab persoalan lingkungan misalnya, atau persoalan lapangan kerja, atau persoalan, anti korupsi. Hal-hal semacam itu yang diinginkan oleh anak muda, sehingga apa? Sehingga kita tidak golput lagi, misalnya seperti kita tidak apatis lagi, kita Mhm. melihat, "Oh, ini capres yang memang kita akan pilih." Karena apa? Karena konsepnya jelas, gagasannya jelas, Betul. Oke, baik. Jadi menurut Mas Kafi, daripada kita melakukan untuk bergimik-gimik di media sosial seperti itu, lebih baik melihat bagaimana potensi yang dibutuhkan, isu-isu yang dibutuhkan oleh para generasi milenial atau pemilih muda seperti itu ya, dengan menghadirkan isu lapangan pekerjaan dan juga hal-hal lainnya yang bermanfaat untuk para pemilih muda seperti itu ya. Baik, terima kasih banyak Mas Kafi telah berkenan untuk bergabung bersama kami di Laporan 8 Pagi. Terima kasih dan selamat Terima kasih, pagi. Mbak.